Menyambut pertemuan puncak pemimpin negara-negara G20 Indonesia di Bali, TVRI hadir dalam acara menuju KTT G20 Indonesia dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Brigita Kue, inilah menuju KTT G20 Indonesia dari Indonesia, dunia pulih bersama. Ancaman resesi ekonomi tahun 2023 diprediksi sulit dihindarkan. Namun, di tengah kekhawatiran itu, ada pembeda di antara negara anggota G20, yakni Turki yang mengambil kebijakan anti-mainstream dengan tidak menaikkan suku bunga dalam mengatasi kenaikan inflasi. Tanda akan terjadi resesi ekonomi tahun 2023 sudah dirasakan Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa. Bahkan akhir tahun 2022, kenaikan tingkat inflasi akan semakin tidak terkendali karena di tengah mahalnya harga BBM, justru konsumsi BBM akan meningkat untuk mengantisipasi musim dingin. Ekonom Universitas Lampung, Dedi Yuliawan mengatakan, dalam mengatasi hal ini, kebijakan paling populer yakni dengan menaikkan suku bunga yang tentunya akan jadi pembahasan penting dalam G20. Dan di beberapa negara kayak di Amerika Serikat itu juga sudah mengalami. Dan memang dampak terbesarnya mungkin di Indonesia itu akan terjadi di tahun 2023. Tapi itu kan masih prediksi. Prediksi itu bisa ada banyak penyebabnya, misalnya karena kondisi saat ini adanya kenaikan harga BBM yang sebagai merupakan bagian input terbesar untuk produksi di Indonesia. Nah, ini akan memicu terjadinya inflasi. Turki sebagai salah satu negara anggota G20 akan jadi pembeda karena tidak menaikkan suku bunga. Memang Turki bisa menjaga hubungan dengan dua negara Rusia dan Ukraina. Namun Dedi Yuliawan belum yakin kebijakan anti-mainstream Turki akan efektif. Nah, sejauh ini Turki mengalami tingkat inflasi yang tinggi, namun output-nya cukup tinggi juga. Dan kalau kita lihat juga tingkat suku bunga juga dia rendah. Dia tidak menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang saya lihat sangat berbeda. Nah, apakah kebijakan anti mainstream ini akan lebih berpengaruh dan lebih baik pada periode berikutnya? Kita akan lihat nanti dengan berjalan waktu apakah Turki akan mampu bertahan atau tidak. Ketika terjadi masalah perang di Ukraina, dia tidak putus hubungan dengan Ukraina, baik Ukraina sebagai bagian dari negara Eropa juga dengan Rusia. Jadi suplai tenaga kerjanya tetap lancar dia. Jadi dari segi itu dia tidak mengalami kekurangan energi. Dan yang kita khawatirkan memang adalah prediksi di akhir tahun di mana musim dingin sudah tiba, kemudian konsumsi energi akan tinggi. Nah, ini akan memicu kembali memicu kembali kenaikan harga bahan bakar. Nah, dengan adanya ketersediaan itu, turis juga banyak datang ke Turki dengan tingkat nilai mata uang yang lebih rendah, tentu turis juga banyak datang ke Turki. Nah, kebijakan-kebijakan ini dengan kebijakan-kebijakan yang umum yang dilakukan secara ekonomi, mana yang akan terbaik akan terlihat nanti, mana yang akan bertahan. Dan Indonesia, selain kenaikan harga BBM, ekonom Unila Dedi Yuliawan juga memprediksi resesi juga dipicu perubahan tingkat upah dan perubahan tingkat produksi. Kontrak itu biasanya bisa dalam jangka pendek, biasanya dalam 1 tahun, atau bisa juga ada perubahan dalam 6 bulan atau berapa bulan berikutnya kalau ada perubahan. Tapi umumnya biasanya dalam kontrak 1 tahun misalnya. Nah, begitu juga dengan berakhirnya tahun 2022, nanti di 2003 ada kontrak baru. Perubahan kontrak itu akan menaikkan juga biaya perubahan input mulai dari harga BBM dan tingkat upah juga. Nah, ini otomatis juga akan mendorong output yang sebelumnya belum berubah
mungkin ke depan akan mengalami perubahan yang lebih besar. Kalau kita lihat, ini kan upahnya meningkat, iya upahnya meningkat, tapi kalau produksi turun, ini kan pasti diprediksi ketika harga meningkat, harga output meningkat, tingkat produksi akan berkurang. Nah, ketika tingkat produksi berkurang, otomatis penggunaan tenaga kerja akan berkurang. Penggunaan tenaga kerja yang berkurang akan meningkatkan tingkat pengangguran. Indonesia punya peran strategis dalam persoalan ekonomi global ini. Dedi Yuliawan berpendapat, sebagai negara yang kaya energi terbarukan, Indonesia harus mampu mendorong G20 mencari sumber energi alternatif pengganti BBM yang sering memicu krisis ekonomi. Mulai melakukan perubahan, artinya kita mulai melakukan riset, melakukan perubahan, mencari alternatif sumber daya energi yang bisa kita gunakan. Kita ini termasuk bagus karena kenapa? Kita punya energi matahari yang memang daerah tropis, hampir tiap hari ada matahari, kemudian juga kita juga ada energi air dan energi angin dan segala macam. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan untuk pengganti. Walaupun juga mungkin kita bisa menggunakan alternatif lain yang sangat jarang digunakan, misalnya tenaga nuklir. Saya nggak tahu apakah memungkinkan, tapi resikonya juga cukup tinggi. Lebih baik memang kita lebih fokus pada pengembangan EBIT itu sendiri. Selain solusi dengan energi terbarukan, cara lain yakni dengan mencari alternatif pangan, karena ketahanan pangan menjadi keniscayaan dalam mengurangi dampak krisis ekonomi. Yang kalau saya lihat fokus ke depan adalah bagaimana kita mulai menghadapi krisis pangan, itu yang harus kita antisipasi ke depan. Karena dampak kemarin misalnya yang stagflasi kemarin itu adanya perang di Ukraina, itu krisis pangan mulai terasa ya. Karena ketika salah satu produsen gandum terbesar Ukraina tidak mampu memproduksi gandum, atau dia mampu memproduksi tapi tidak mampu menyalurkan, akan mengganggu pasokan. Dan ini kelihatan seolah-olah kita ini sebagai konsumsi beras, tapi ketika gandum mengalami kenaikan harga, ternyata kita juga banyak rupanya masyarakat Indonesia menggunakan gandum sebagai konsumsi. Dalam forum G20 Ekonom Unila, Dedi Yuliawan berharap pemerintah Indonesia proaktif melakukan kerjasama pengembangan pasar. Salah satunya untuk sektor UKM yang relatif mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Perubahan pola pasar selama pandemi COVID-19 yang cenderung mempraktekkan online shop menjadi peluang untuk membuka kerjasama dengan banyak negara, terutama dengan anggota G20.